Ya, tadi Mbak Hiromi cerita Ya. datang ke Indonesia tahun 1996. 96, ya, betul. Kenapa tertarik Ya. untuk datang ke Indonesia? Saya sebelum datang ke Indonesia itu sekolah di Jepang. Waktu itu saya sudah pernah mendengar gamelan Jawa. Di mana itu? Di Tokyo. Ada gamelan Jawa? Iya. Persisnya di mana dengarnya? Dengarnya pertama kali saya dengarnya di Tokyo College of Music yang saya lulus. Oh, jadi sekolah di situ, sekolah musik. Iya. Oh, ada pelajaran main gamelan di sana? Iya. Karawitan? Tapi, iya, karawitan. Tapi mata kuliah pilihan, iya. terus adanya gamelan Jawa, bukan yang seperti Bali dan apa-apa. Adanya gamelan Jawa. Oh, adanya cuma itu? Iya. Jadi belajarnya itu aja? Iya, iya. Oh. Yang ngajar siapa? Orang Indonesia atau orang Jepang? Dulu pernah ada orang Jawa, tapi yang ngajar saya itu orang Jepang. Orang Jepang asli. Yang pernah sekolah di Solo juga. Jadi pertama kali dengar gamelan itu di Tokyo. Kemudian kenapa jatuh hati? Apa hebatnya gamelan di telinga Mbak Hiromi ini? Saya jujur, saya pertama kali dengar gamelan Jawa itu saya tidak kagum, malah merasa aneh sekali. Karena saya asli musik barat tapi klasik itu. Makanya nadanya beda. Terus kadang-kadang kok ramai sekali, terus kadang-kadang tidak. Terus tahu-tahu gong. Tidak konsisten ya? Iya, terus semua tanpa notasi. Tanpa notasi, tapi kok kelihatannya yang pemainnya juga itu menikmati sekali. Itu yang saya merasa aneh. Aneh sekali. Tapi setelah itu tidak bisa melupakan. Oh, terkesan sekali. Terkesan sekali. Karena aneh. Iya, karena iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentu Anda penasaran ingin tahu lebih jauh siapa sebenarnya Mbak Hiromi ini. Mari kita ikuti liputan berikut ini. Laling kula eling ngaten. Poting kangge telung nggih. Inilah aksi Hiromi Kano saat tampil menjadi sinden dalam sebuah pagelaran wayang. Wanita asal negeri Sakura ini adalah potret warga asing yang jatuh cinta pada kesenian tradisional Jawa. Berawal dari sebuah tembang macapat yang ia dengar saat kuliah di Tokyo College of Music, Hiromi langsung jatuh cinta pada musik gamelan. Dan hal itu pula yang membuat Hiromi datang ke negeri asal gamelan, Indonesia. Kunjungan awal Hiromi pada tahun 1988 dengan tujuan berlibur membuatnya semakin mencintai kebudayaan Jawa. Hiromi pun memutuskan untuk mendalami seni gamelan pada tahun 1996 dan menjadi mahasiswa di STSI Solo. Saat belajar seni gamelan inilah, Hiromi juga tertarik dengan teknik menyanyikan tembang Jawa atau nyinden. Kendala bahasa menjadi tantangan yang dihadapi Hiromi. Namun berkat ketekunannya belajar dan berlatih, ia mampu menyanyikan berbagai tembang Jawa dengan suara jernih dan mendayu-dayu. Kini, nama Hiromi Kano sudah tidak asing lagi dalam jagat perwayangan. Ia dikenal sebagai sinden mancanegara yang mampu memberikan warna di setiap pertunjukan wayang. Saya dengan Hiromi itu mulai dari tahun 2001 sampai sekarang ini. Sekarang sudah fasih, Mbak. Ini sudah bagus dan lafal-lafalnya bahasa Jawa sudah pantes, sudah pas. Harapan saya jangan pulang ke Jepang, di sini aja lah. Karena apa? Ya memang untuk daya tarik tersendiri itu orang Jepang, tetapi dia menekuni dengan budaya Jawa, terutama menjadi sinden. Itu saya bangga. Ya.
Lebih Jawa dari orang Jawa ya, kalau kita lihat. Nah, Mbak Hiromi, gara-gara dengerin gamelan di tempat atau di sekolah Anda waktu itu, Anda jatuh hati karena aneh. Karena aneh, sampai kepikiran terus. Terus, apakah gara-gara itu kemudian memutuskan untuk belajar gamelan sampai ke Indonesia? Iya, waktu itu ada mata kuliah, terus saya ambil. Tapi sebenarnya sistemnya mungkin di sana itu kurang bagus. Jadi saya sempat kecewa. Kok begitu, tidak begitu tertarik, daya nariknya kok kurang sekali. Tetapi bunyinya gamelan itu bagus. Jadi saya ingin berhenti belajar gamelan. Tetapi sebelum berhenti saya ingin menyaksikan gamelan Jawa yang asli di Indonesia. Maka berangkatlah Anda ke Indonesia. Iya. Oke, waktu berangkat dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai gamelan atau kesenian Jawa, reaksi orang tua bagaimana? Sama sekali tidak setuju dan tidak senang. Kenapa mereka tidak setuju? Karena ibu saya sampai bilang, Hiromi, kamu ingat enggak? Saya itu tidak menyekolahkan kamu bukan untuk belajar gamelan, tapi saya menyekolahkan kamu untuk belajar piano. Jadi orang tua waktu itu ingin Anda jadi apa dulu? Ya, guru piano atau apa gitu, pokoknya jangan gamelan lah ya. Iya, jangan. Nggak jelas itu. Nah, terus Anda ngomongnya ke orang tua apa? Ya, maaf tapi saya itu tidak ingin jadi guru. Walaupun piano juga itu, kalau saya itu sukanya main, bukan ingin jadi guru. Jadi coba saya minta dikasih kesempatan untuk belajar gamelan di Indonesia. Apalagi saya dengar orang tua semakin tidak suka Anda belajar gamelan karena pernah nonton wayang gitu ya, wayang Indonesia gitu. Iya, tapi Kenapa waktu itu dia nonton, apa yang terjadi? Iya, semakin tidak suka. Saya malah biar orang tua saya suka. Terus saya mengundang orang tua untuk nonton pentasnya kami yang orang Jepang itu. Tapi semakin tidak suka. Mungkin karena ya kami masih belum bisa apa-apa, tapi ya berani ya. Tapi pentasnya bukan seperti di Indonesia, cuman di sekolah di Tokyo College of Music itu. Jadi, jelek ya waktu itu ya? Jelek sekali. Orang tua tambah naik pitam itu ya? Iya, jadi semakin tidak suka. Lalu apa komentar teman-teman? Iya. Atau keluarga yang lain waktu akhirnya Hiromi berangkat ke Indonesia? Iya, teman-teman kalau misalnya sebidang ini itu ya senang sekali. Oh, malah mendorong. Iya, mendorong sekali. Terus tapi orang tua sudah angkat tangan. Oh, udah nyerah aja ya? Karena Hiromi ngotot itu. Bahasa sekali. Jawanya ngeyel. Ngeyel. Iya. Baik. Nah, sebelum itu apakah memang gamelan atau kesenian Jawa sudah cukup dikenal di Jepang? Sebenarnya tidak begitu banyak, tapi saya itu di dekat Tokyo juga. Kalau di Tokyo itu masih pentas-pentas juga agak banyak. Terus kalau misalnya jual tiket juga itu cepat habis. Kalau laku. Ada pertunjukan apa? Pertunjukan gelongan. Oh, di sana laku ya, juga ya? Ya, laku sekali. Apalagi pemainnya dari Indonesia asli. Oh. Iya. Nah, saya dengar orang-orang Jepang sangat familiar atau sangat biasa dengan lagu Bengawan Solo. Iya. Terkenal sekali di sana. Apalagi pencipta Pak Gesang. Iya. Itu digelar dari Jepang juga. Oh, dapat gelar dari Jepang. Dapat gelar, iya. Nah, Hiromi sendiri bisa nyanyi Bengawan Solo? Iya, versi bahasa Indonesia itu sudah umum ya. Iya. Tapi ada versi Jepang juga. Menarik. Bolehkah nyanyi sepenggal aja lagu Bengawan Solo dalam bahasa Jepang? Iya bisa. Coba, mari kita berikan aplaus untuk Hiromi. Kawaranu wa solo no nagare
Baik. Ya, tentu kita semua juga penasaran bagaimana sampai kemudian Hiromi memutuskan untuk menjadi pesinden dan tinggal sampai sekarang di Indonesia. Tapi ceritanya kita tahan dulu, kita rehat, ikuti terus Ki Kendi.